107,8 Nawasena Radio. Jagonya siaran. Bisik, bahas musik paling asik. Sumpah, band kota kena kasus pelanggaran hak cipta. Kok bisa? Hah? Mana beritanya, Dit? Ini Reka, beritanya nih udah rame banget. Wah, iya. Kok bisa sih band legendaris seperti Kotak kena dugaan kasus pelanggaran hak cipta? Memangnya gimana sih cara agar tidak melanggar hak cipta? Kamu penasaran Reka? Makanya dengerin Bisik episode Karyaku atau Karyamu. Hanya di Nawasena Radio, jagonya siaran. Halo, kenalin nama aku Maureen. Oke, aku Tia dari Pariwisata UGM. Nama aku Yufli, aku asal dari Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Menurut aku sendiri pendapatku itu suatu hal yang gak masalah ya. Aku netral sih Mas, jadi antara setuju sama nggak setuju. Menunjukkan ketidakseimbangan dalam industri musik pastinya. .8 Nawasena Radio, jagonya siaran. Apa kabar Sobat Nawa? Akhir bulan makan mie, jangan lupa pakai sawi. Kenalin aku Ayuning yang akan menemani kamu hari ini. Bisik pada episode kali ini akan membahas seputar hukum dan hak cipta nih. Tapi tenang aja, Bisik akan membahas secara seru dan tentunya menarik untuk kamu dengarkan. Banyaknya talenta muda yang semakin semangat untuk membuat karya, salah satunya musik, yang selalu menjadi favorit anak muda untuk berkarya. Bisa dengan cover atau hanya sekedar jamming di live-live musik yang ada di kafe-kafe. Bahkan beberapa penyanyi cover ada yang meledak dengan membawakan lagu yang bukan miliknya. Lalu bagaimanakah nasib penyanyi asli yang karyanya meledak tetapi tidak mendapatkan haknya? Simak terus Bisik, bahas musik paling asik, hanya di Nawasena Radio. Gimana nih Sobat Nawa? Ternyata masih ada beberapa penyanyi cover hits yang tidak memenuhi prosedur untuk membawakan lagu dari pemilik aslinya. Sebenarnya pemerintah sudah menerapkan dan membuat undang-undang negara yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pada undang-undang tersebut sudah sangat jelas tertulis prosedur untuk membawakan karya orang atau pemilik lagu asli. Lalu, apa akibatnya jika kita berkarya namun tidak memiliki karya asli? Kita sudah terhubung dengan reporter yang akan membawakan liputannya bersama Bapak Handoko. Bagaimana sebenarnya berkarya agar menjadi ciri khas kita? Ya, kalau dalam kita secara spesifik bilang dalam bidang musik ya, karya musik itu memang sangat diperlukan bagi seorang musisi supaya menampilkan jati diri dari si musisi itu sendiri dan tentunya harus orisinal. Apa sebabnya jika kita menyanyikan lagu orang terus-menerus? Cuman kalau dalam khasanah industri musik pop seperti yang dewasa ini ya mungkin bisa muncul karya-karya, tapi tidak ada ketentuan yang mengharuskan setiap musisi harus menampilkan karyanya sendiri sejauh dia menampilkan karya orang lain dengan proper, dalam arti alur hukumnya, alur legalnya dia ikuti, secara komersial dia juga legal, itu bagus sih. Apakah musik bisa dijadikan sumber penghasilan utama dalam kehidupan? Kita berbicara secara global, harusnya bisa. Contohnya di industri musik Amerika atau Inggris ya, bisa hidup dari hanya kompos. Banyak penyanyi yang bisa meledak hanya dengan satu lagu. Jadi dia satu lagu aja dia udah bisa menghidupi sepanjang hidupnya dia. Karena apa? Penegakan hukumnya, aspek legalnya berjalan bagus. Apakah berpengaruh kepada karir bermusik kita ketika terus-menerus membawakan lagu orang? Industri musik itu juga kejam sih. Jadi masih banyak bidang-bidang lain di luar industri musik yang bisa menghidupi Anda sebagai musisi. Pendidikan misalnya bisa, atau banyak yang tidak harus masuk ke industri. Nah Sobat Nawa,
Sudah paham kan ya kenapa jika kita ingin berkarya harus mempunyai identitas dan karya original? Sekarang, aku mau ngajak kamu untuk lebih mengetahui tentang bagaimana sih etika yang benar ketika seseorang ingin membawakan karya musik milik orang lain. Kita sudah terhubung dengan reporter bersama dengan Bapak Pandan selaku dosen musik dan musisi. Apa yang harusnya kita taati ketika kita membawakan lagu orang? Untuk bentuk-bentuk cover yang seperti itu, yang dimaksud seperti itu sebetulnya yang pertama harusnya izin dulu kepada pencipta. Nah, kadang-kadang memang di Indonesia ini pencipta lagu nggak terkenal. Yang terkenal itu adalah artis yang membawakan. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap musisi cover yang lebih terkenal dibanding dengan musisi asli? Dalam industri musik, belum tentu orang yang mengcover itu dia betul-betul mengcover. Maksudnya apa? Banyak kejadian mereka memang kerjasama dengan si artis untuk membumingkan lagunya. Aku punya lagu nih, mau launching bulan November. Bulan September ini aku udah calling semua cover artis, tak kasih lagunya, ini cover. Begitu nanti November laguku rilis, minggu 2 minggu cover-covernya keluar. Itu strategi marketing. Bagaimana cara kita mendapatkan hak cipta kita agar karya kita dilindungi oleh negara atau karya kita terlindungi? Perlu Anda ketahui, di dunia musik itu sebetulnya hakinya itu adalah melekat pada saat dia dipublish. Saat dia diumumkan ke publik itu sebetulnya kalau musik ya, itu udah haknya dia. Nah, Indonesia itu Kemenkumham hadir sebagai lembaga pencatat karyanya. Itu yang perlu dipahami. Wow. Sampai di sini kalian semakin paham kan bagaimana etika yang benar ketika membawakan karya orang lain dan cara untuk mendapatkan hak cipta karya kalian. Ingat, selalu jaga karya kalian ya. Tapi jujur, aku masih bingung nih sebenarnya. Ada tidak ya undang-undang lain yang diterapkan oleh pemerintah selain UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta? Ya sudah, daripada aku dan kamu penasaran, yuk kita langsung mendengarkan penjelasan dari Bapak Adit selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Kepada reporter, dipersilahkan. Ya, selamat siang. Nama saya Aditya, Dr. Aditya Yulius Setiawan, SMH, dosen Fakultas Hukum Undip, sekarang Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Undip. Apakah ada undang-undang negara untuk melindungi karya seseorang? Ya, tentu saja ada ya. Jadi negara memastikan perlindungan kepada para seniman atau pelaku seni atau mereka yang menghasilkan karya cipta. Kita ketahui ada Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta itu sekarang adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Jadi undang-undang ini memberikan proteksi dan perlindungan kepada para mereka yang memiliki hak cipta dalam konteks karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, apakah hukuman jika seseorang melakukan pelanggaran hak cipta? Ya, jadi kan kalau dalam undang-undang hak cipta itu diatur detail ya, ada banyak jenis pelanggaran hak cipta. Jadi ada 2 kategori yang jelas. Pertama adalah kalau itu kemudian menjadi perkara perdata, artinya ada gugatan, atau yang kedua itu jika kemudian ada yang namanya tindak pidana. Nah, tindak pidananya itu disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta, ada banyak sekali kategorinya, di mana per karya cipta itu perlindungan atau ketentuan tindak pidananya berbeda-beda. Jadi kita bisa lihat di Undang-Undang Hak Cipta itu perlindungan mengenai tindak pidananya itu cukup berat gitu ya, bahwa tindak pidana yang ditentukan ada banyak di sana. Minimal hukuman yang ditentukan ada 1 tahun dan atau denda paling sedikit ada 100 juta rupiah. Yang ketiga, bagaimana cara pengajuan hukum yang benar ketika seseorang seniman mau melaporkan adanya tindakan pelanggaran hak cipta? Jadi kalau misalnya kita punya karya cipta kemudian dilanggar, ya dalam konteks dilanggar itu berarti bisa diakui orang lain, kemudian juga bisa diumumkan atau
digandakan atau diperbanyak orang lain, itu berarti terjadi pelanggaran hak cipta dan kita bisa melakukan pilihan tadi. Apakah kita menempuh jalur perdata dengan gugatan atau pidana? Tapi prinsipnya adalah kita mesti melakukan sesuatu atau kita mesti melapor gitu. Jadi ada laporan karena sifatnya kalau tindak pidananya ini delik aduan. Berkarya dengan musik merupakan hal yang sangat mengasihkan. Namun jika berkarya dengan musik tidak sesuai dengan aturan, dapat membuat rugi dari banyak kalangan. Maka mari berkarya untuk negeri ini. Nah, Sobat Nawa, tidak terasa ya perjumpaan kita sudah harus berakhir. Ingat ya Sobat Nawa, ketika kita berkarya, berkaryalah sesuai dengan hati nurani kita. Jangan pernah melihat atau memandang karya orang lain dan kamu menirunya. Jika kamu musisi dan kamu mendapati karyamu dipakai seseorang tanpa izin, kamu berhak untuk melaporkan kepada pihak berwajib seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak Adi tadi. Aku Ayuning, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Produksi feature radio Bisik, episode Karyamu atau Karyaku. Kerabat kerja, produser Aura Rahma Syafira, pengarah acara Niluh Made Ayuning Puspadewi, penulis naskah Jordan Olwan, tim kreatif Nicholas Arya Pradipta, operator rekaman Muhammad Rizky Pranata, editor Zaki Indra Fikri, pendukung teknik suara Reveler Studio, pengisi suara Ayuning Puspadewi, pengisi suara narator Zaki Indra. Terima kasih kepada Bapak Handoko, Bapak Pandan Purwacandra, Bapak Aditya, dan dosen pembimbing mata kuliah produksi non-drama radio. Produksi 2024. Bisik, bahas musik paling asik. 107,8 Nawasena Radio. Jagonya siaran.